kali ini saya akan membahas bagaimana konsep keselamatan yang alkitabiah baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Namun sebelum itu, sebelum kita lebih lanjut, saya akan menggambar garis zaman terlebih dahulu. Ya, inilah garis zaman dan kita akan masuk pada penciptaan penciptaan dan pada mulanya Allah menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya, dan di dalamnya ada dua makhluk yang berkepribadian, yaitu malaikat dan manusia. Malaikat dan manusia. Dan malaikat ini ditempatkan di surga. Di surga. Ditempatkan di surga, dan manusia ini ditempatkan di bumi pada waktu itu. Dan kedua pribadi ini diberikan kehendak bebas oleh Allah, bebas memilih dan juga bebas memilih untuk mentaati Allah dan juga bebas untuk memberontak kepada Allah. Dan juga mereka diberikan posisi yang kudus, hati yang kudus, namun karakter belum dibentuk pada waktu itu. Dan malaikat ini kita melihat dari sisi malaikat dulu. Malaikat yang ada di surga ini, mereka menentang Allah, melawan dengan Allah dan memberontak dengan Allah. Bahkan mereka ingin menjadi seperti Allah pada waktu itu. Namun karena Allah ini, Allah adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha tahu, sehingga dia tahu apa niat jahat yang ada dalam hati malaikat tersebut. Jadi malaikat ini dihukum oleh Tuhan dan dibuang ke bumi, lalu memberikan nama baru atau sebutan baru, yaitu setan, artinya musuh. Jadi sepertiga dari malaikat tersebut ikut memberontak dengan Allah. Kemudian malaikat sudah jatuh ke dalam dosa. Kemudian kita lihat sisi manusianya. Manusia juga diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Dan pada saat itu malaikat ini dibuang ke bumi seperti apa yang saya katakan tadi, dan mereka melihat masih ada makhluk lain yang dapat mereka hasut begitu. Dengan demikian manusia ini ditempatkan di bumi, di bumi. Dan di tengah-tengah taman ini, Taman Eden, ada pohon, ada dua pohon kehidupan dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Dan Tuhan memberikan instruksi kepada mereka boleh memakan buah pohon kehidupan itu, dan jangan memakan buah pohon tentang pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Itulah instruksi daripada Tuhan, dan itulah alternatif yang Tuhan berikan kepada mereka, dan mereka bebas memilih. Namun mereka ini dihasut oleh iblis bahwa jikalau mereka memakan buah pohon itu, katanya mereka akan menjadi seperti Allah, sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengan demikian mereka lebih menuruti perkataan iblis daripada menuruti perkataan Tuhan. Oleh sebab itu mereka jatuh ke dalam dosa. Yang awalnya mereka adalah posisi yang kudus, hati yang kudus, dan karakter belum dibentuk, semuanya gagal total. Jadi hubungan Allah dengan manusia terputus. Hubungan Allah dengan manusia terputus pada waktu itu. Jadi manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa, melanggar dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka ada konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan, yaitu hukuman mati. Karena upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Jadi dosa itu harus diselesaikan dengan penghukuman. Jadi manusia ini akan dihukumkan di neraka. Namun kita tahu bahwa Allah ini adalah Allah yang maha kasih,
ya, Allah yang Maha Kasih, Dia berjanji kepada Adam dan Hawa akan mengirim juru selamat, ya, akan mengirim juru selamat untuk menghapus dosa mereka. Dan mereka harus percaya pada janji Allah bahwa Allah akan mengirim juru selamat untuk menyelamatkan mereka di kemudian hari. Dan sebelum Tuhan datang, mereka harus menangkap seekor domba dan menyembelihnya di atas mezbah, ya, dan mereka sambil mengaku dosa mereka bahwa Tuhan akan mati di atas kayu salib seperti domba ini nanti, tidak melawan, tidak memberontak, ya, Dia rela mati untuk menggantikan dosa mereka. Mereka menyesal dan bertobat, ya. Jadi mereka harus memelihara ibadah simbolik ini, dan bukan karena domba ini menyelamatkan mereka, tetapi mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang, ya. Dan terus menerus mereka melakukan ibadah simbolik, ritualistik dan jasmania pada saat itu. Dan sampailah pada Yohanes tampil pada saat itu, ya. Yohanes tampil di sini, ya. Ya, dan ia menyerukan bahwa anak domba Allah telah datang untuk menghapus dosa dunia. Anak domba yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah yang ini, yang dipersembahkan pada perjanjian lama ini, yang mentipologikan Yesus Kristus tadi. Jadi yang ditipologikan ini sudah datang, ya, sudah datang di sini, ya, sudah datang. Jadi juru selamat sudah datang, ya. Jadi juru selamat sudah datang. Jadi semua yang dilambangkan di sini di dalam perjanjian lama sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus, ya. Jadi semua lambang, semua yang mereka lakukan dalam perjanjian lama sudah digenapi, karena itu hanya bayangan pada hakikatnya Yesus Kristus. Kita lihat ayatnya Ibrani, ya, Ibrani 10 ayat 1, ya. Jadi hakikatnya sudah datang. Jadi orang perjanjian lama bukan lagi melakukan ibadah simbolik, tetapi mereka percaya dan bertobat pada juru selamat yang sudah datang untuk menghapus dosa mereka. Jadi mereka dituntut untuk percaya dan bertobat kepada juru selamat yang sudah datang itu, begitu. Dan pada saat mereka percaya dan bertobat pada juru selamat yang sudah datang, maka disitulah ada transaksi rohani, yaitu Yesus mati bagi mereka, bagi orang dalam perjanjian baru, dan mereka hidup bagi Tuhan. Ya, kita lihat Galatia, ya, Galatia 2 ayat 20. Ya, di situ ada transaksi rohani, begitu. Ya, dengan demikian orang perjanjian lama diselamatkan melalui juru selamat yang Tuhan janjikan, dan orang dalam perjanjian baru diselamatkan melalui juru selamat yang sudah datang. Oke? Jadi mereka bukan lagi menyembah Tuhan dalam melakukan ibadah simbolik, ritualistik dan jasmania, tetapi di dalam perjanjian baru mereka menyembah Tuhan secara rohani, roh dan kebenaran. Kita lihat ayatnya, yaitu dalam Yohanes pasal 4, ya, ayat 23 sampai 24, ya, ayat 24. Ya, jadi kita tahu bahwa dosa itu harus diselesaikan dengan penghukuman, karena tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan, ya, tidak ada pengampunan, yaitu Ibrani 9, ya, Ibrani 9 ayat 22. Jadi demikian bagaimana cara atau konsep keselamatan yang alkitabiah baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi perjanjian lama sebagai kesimpulan bagi kita, orang-orang dalam perjanjian lama mereka diselamatkan melalui juru selamat yang akan datang, dan perjanjian baru mereka kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi sama-sama beriman kepada Yesus Kristus sebagai penutup, yaitu kita buka Yohanes 14 ayat 6.
bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup, dan satu-satunya jalan untuk ke surga yaitu percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus saja. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang sudah kita pelajari ada berkat yang kita dapati.